Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Hi everyone. Today we are going to learn about pronoun and verb, gitu ya. Materi lanjutan kemarin. Kalau kemarin kita udah bahas tentang the part of speech, gitu. Especially kita bahas tentang noun, gitu ya. Nah, kita bahas materi lanjutannya. Oke, terima kasih dulu kita ucapkan kepada LC gitu ya, yang telah menyediakan materi pembahasan ini dalam bentuk slide presentasi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare bisa langsung datang ke Kampung Inggris LC. Oke, make everyone speak gitu ya, buat semua orang untuk ngomong gitu ya. Nah, ini sudah ada alamat website dan IG-nya, teman-teman bisa akses. Oke, ya, pronoun and verb. Pertanyaannya kemudian, apa itu pronoun? Ya, pronoun itu kata ganti ya, teman-teman. Ya, kata ganti. Ya, oke, masih belum paham juga? Yuk, kita cari tahu. Pronoun umumnya berfungsi untuk menghindari pengulangan kata. Di sini ada contoh. David visit Kuta Beach and he was imprisoned. Nah, mana tuh kata gantinya? Nah, di sini ada David ya. Oke, kata gantinya ada lah he di situ ya. Refernya di situ, refer to, rujukannya ke situ. Nah, untuk menghindari pengulangan kata. Oh, maksudnya, oh ya, paham ya. Maksudnya, coba kita ke contoh yang kedua nih. Grandma went to market and she bought some vegetable. Nah, kenapa nggak di situ kita pakai grandma lagi tuh? Nah, kita pakai she yang adalah pronoun gitu untuk menghindari pengulangan kata supaya kita nggak pakai grandma lagi di situ. Grandma went to market and grandma bought some vegetable. Nah, itu kan boros banget ya. Nah, kita pakai pronounnya gitu, kata gantinya apa. Nah, ini kok beda sih, ada yang he ada yang she. Nah, yuk. Oke, tadi kata ganti pronoun itu untuk place dan it. Nanti kita jawab ya kenapa ada yang he, ada yang she gitu ya. Itu nanti ada klasifikasinya. Ada person gitu ya. It, thing, they, feeling gitu juga ada. Nah, ini ya teman-teman, jadi kalau tempat dan itu tunggal kita pakainya yang it gitu. Kalau jamak nanti kita pakai yang they. Nah, person ini ada he atau she. He itu untuk laki-laki, she untuk perempuan ya. Kalau things yang jamak gitu ya. Hal-hal yang jamak itu kita bisa pakai they. Kalau feeling kita pakai they juga. Nah, we itu untuk kita gitu ya. Jadi kita itu bisa pakai yang we. Nah, kita ke contoh dulu. Di sini ada Donny is my friend. Donny sometimes visit me. I and Donny usually go to school together. Itu Donny, I and Donny. Nah, itu kita bisa ganti aja dengan he gitu ya. Donny is my friend jadinya bukan lagi Donny tapi he sometimes gitu ya. I and Donny enggak. I and he usually go. Dan nah, itu ya contohnya. Ini nih apa ya? Tabel of pronoun-nya ini gitu ya. Tabel kata gantinya ini. Nanti kalau subjeknya I gitu kan. Ketika jadi objek me gitu ya. Jadi intinya ada 3 ya teman-teman. Personal pronoun dengan possessive dan reflexive pronoun. Jadi ada 3 itu ya. Personal ini nanti sebagai subjek dan objek. Possessive ada adjective dan possessive adjective dan ada possessive pronoun. Untuk yang reflexive nanti ya ada reflexive pronoun aja. Nah, ini ya. I, me, my, mine, myself, gitu kan. You, your, yours, yourself, yourselves. They, them, their, theirs, themselves. Gitu ya. We, us, our, ours, ourselves. Ya. He, him, his. Ya, his itu titik-titik maksudnya apa, Zar? Titik-titik itu maksudnya nanti ada nounnya di situ. Misalkan tuh mau bilang motor kamu gitu ya. Kamunya siapa? Kamunya dia laki-laki. Oke, jadi kita pakainya yang his ya gitu ya. Jadi his motorcycle. Misalkan pacarku gitu kan.
gitu ya, bisa pakai my gitu ya, my boyfriend. Nah, itu juga bisa. Nah, atau ya mejanya perempuan ya, her table. Nah, gitu. Tapi kalau pronoun ini nggak ada pengikutnya gitu. Kalau kita bilang his gitu ya, cukup gitu ya. His misalkan uh, whose book it is, whose book is it gitu ya, whose book is it, buku siapa ini ya, kita cukup bilang it is his gitu ya, ini punyanya. Gitu. Itu tuh bisa kita pakai pronoun itu, nanti ada penggunaan dan fungsinya masing-masing. Himself itu reflexive pronoun, itu kembali ke diri kita sendiri gitu ya, myself, diriku sendiri, love yourself gitu ya. Nah, itu ada lagunya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh-contoh, for example gitu. Taimi likes reading novel gitu. He is reading a novel, new novel now. He di situ sebagai subjek gitu ya. Nah, di bawah lagi ada kalimat his friend has given the novel to him. His di situ adalah possessive adjective dan him adalah objeknya ya. Contoh selanjutnya ada the novel is his now. Nah, ini yang saya bilang, the novel is his now, possessive pronoun. Nah, gitu kan. Contoh yang terakhir ada Taimi himself gitu ya, wants to finish reading the novel in a day. Ya, jadi reflexive pronoun fungsinya itu gitu, kembali ke dirinya. Jadi Timmy himself, dirinya sendiri, secara sendiri gitu kan, want to finish, ingin gitu, menyelesaikan membaca novel in a day, dalam satu hari ya. Itu reflexive pronoun himself. Nah, itu fungsi-fungsinya. Oke, selanjutnya ini khusus untuk reflexive pronoun gitu ya. Ada ternyata jamak tunggalnya ya teman-teman. Iya, untuk kata ganti yang merujuk pada diri sendiri gitu ya, teman-teman bisa pakai myself, yourself, yourselves. Nah, ini ada perbedaan ya. Kalau yang tunggal kita bisa pakai myself, yourself, herself, himself, itself. Tapi kalau yang jamak kita bisa pakai yourselves, ourselves, themselves. Nah, ini ya seperti yang kita udah pelajari ya, perubahan non jamak ya, dari yang singular ke yang plural gitu ya. Itu kan ada ya. Kita kemarin juga belajar wife jadi wives. Nah, itu ada kaitannya dengan itu. Nah, fungsinya adalah reflexive pronoun ini untuk memberikan penegasan. I myself make a cake. I myself make a cake gitu ya. Saya sendiri yang buat kue ini, maksudnya gitu, untuk menegaskan. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah untuk mengganti makna alone gitu ya, by reflexive pronoun. She goes to Bali by herself. Jadi dia pergi ke Bali sendiri. Nah, itu untuk menggantikan makna alone. Jadi kalau pusing mau pakai pilih yang mana, ya silakan pilih yang terbaik. Selanjutnya berfungsi sebagai objek gitu ya. I love myself. Ya, I love myself. Me too. Gitu. Oke, selanjutnya ada demonstrative pronoun, yaitu kata ganti penunjuk ya. Kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan benda gitu ya. Benda yang dekat gitu ya, kita bisa pakai this singular. Nanti kalau pluralnya kita bisa pakai yang this, that, those gitu ya, untuk yang jauh gitu. Nah, ini contohnya. This is a mobile phone. That is a mobile phone. That's our mobile phone. That's our mobile phone. Ini contoh penggunaannya. Oke, indefinite pronoun. Jadi kata ganti yang tidak tentu. Mereka tidak mempunyai antecedent. Antecedent itu apa sih? Kata yang mendahului atau kata yang diacu dan diperlakukan sebagai kata tunggal, singular word. Nah, itu ya. Contohnya ini
someone gitu ya, somebody, something, ya, anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing. Dia yang maknanya negatif cuma ini ya, yang di bawah ya, no one, nobody, nothing. Nah, someone, somebody, something, ya maknanya mereka sih hampir sama ya teman-teman, anyone, anybody. Itu ya, itu perbedaannya ketika kalimat positif negatif gitu ya. Eh, Anybody home, nah gitu ya, anybody home, atau ya everyone, everybody, everything. Kalau one itu lebih umum ya, kalau body itu kan lebih ke orang. Kalau thing ini lebih ke benda, ya teman-teman. Jadi ya kita sesuaikan penggunaannya, gitu kan. Jadi kombinasi dari some, any, every, no, kombinasinya nanti ternyata bisa ketemu sama one, body, dan thing. Nah, itu. Oke, itu untuk yang pronoun. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang verb, ya, atau kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menggambarkan aktivitas atau keadaan yang berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Ya, oke, kalau dalam SPOK ya kata kerja adalah predikat. Gitu. Nah, contoh di sini adalah Jono did his homework well yesterday. Anna and Annie have taken a bath. I give you money. I'm listening to the music. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini ternyata berdasarkan verb ini ada bare infinitive, additional infinitive, past form, past participle, present participle to infinitive. Nah, udah masuk ke istilah-istilah yang agak sedikit gimana gitu ya. Nah, oke. Ya, sederhananya ya verb 1, verb 2, kalau verb 3 nah kan kita lebih familiar ya dengan istilah-istilah tersebut. Verb SIS gitu, verb ing, nah, to infinitive atau to plus verb 1. Play jadi plays, jadi played. Verb 2-nya, verb 3-nya played gitu. Verb ing-nya playing, ya, to infinitive-nya nanti to play. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk verb ya. Nah, di sini ya contoh kalimat. My friend go to the mall every week. Go di situ verb 1. Selanjutnya Geo rides the bike every day. Nah, rides itu verb SIS ya. Verb 1-nya ride. Gitu ya. Mendapatkan imbuhan S di belakang. Oke, yang verb 2 contohnya my aunt cook vegetables yesterday. Cooked ini ya verb 2 dari cook ya. Verb 3-nya I have mopped the floor. I have mopped the floor. Itu verb 3. Loh, kok sama-sama ed sih sir, verb 1, verb 3 ini gimana gitu kan. Mana yang the real verb 3? Atau past participle, mana yang real past. Nah, untuk ini nanti kita akan bahas di materi tentang tenses gitu ya. Ciri-cirinya apa sih yang imbuhan verb 1 ed, yang verb 3? Nah, ada ciri-cirinya tuh. Salah satunya adalah have atau has nanti ya. Nah, itu sesuai dengan pola tenses. Jadi setelahnya itu udah bisa dipastikan bahwa verb 3. Oke, kita lanjut. Raymond is taking a bath now. Raymond ini ya is taking ya, verb ing, take plus verb ing. Okay, she want to go. She want to go. Oke, ya jadi verb ini ada istilahnya verb transitif dan intransitif. Kalau transitif ini yang diikuti oleh objek, intransitif tidak membutuhkan objek. The cat eats the fish. Nah, objeknya adalah the fish, gitu ya. Subjeknya adalah the cat. Selanjutnya ada intransitif, gitu, atau yang tidak membutuhkan objek. I run every day. Ya, itu kan nggak ada objek. Every day apa di situ? Every day di situ adalah adverb atau kata keterangan. Selanjutnya
regular verbs atau kata kerja dengan bentuk yang beraturan. Nah, itu ya. Kayak imbuhan ed itu yang beraturan ya. Study, studied, studied. Work, worked, worked. Yang irregular verb atau kata kerja dengan bentuk yang tidak beraturan gitu bisa verb 2 atau verb 3. Contohnya di sini adalah swim, swam, swam. Become, became, become. Ya. Oke, selanjutnya adalah istilah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Ini ada yang primary, ada yang modal. Kalau yang primary ini nanti ada be, do, have. Nah, itu. Untuk yang modal nanti ada can, could, might, will, would, shall, should, must, ought to, had, better, rather, neither. Wow, banyak ya. Itu untuk sementara yang primary aja dulu, be, do, have gitu ya. Nah, di sini contohnya I'll give you a glass of water. Saya akan memberimu segelas air. We should meet up sometimes. Yes, of course. He is working now. Dia sedang bekerja sekarang. Your payment has been received. Pembayaranmu telah diterima. Nah, itu ya. Has been itu adalah primary auxiliary. Oke, itu dulu ya teman-teman pembahasan kita tentang apa tadi pronoun dengan verb. Wow, gitu ya. Pronoun dengan verb. Oke, jadi verb itu adalah kata kerja, pronoun itu adalah kata ganti. Anggotanya apa aja gitu tadi yang udah kita bahas. Wow, gitu ya. Ternyata udah kelar juga ya. Thank you for joining today's class gitu. Makasih udah gabung di kelas gitu. Dan ya sepertinya nggak cuma-cuma ya saya memberikan sesuatu, itu pasti ada feedback juga buat saya. Feedbacknya apa? Ya pasti tugas ya buat teman-teman. Apalagi coba. Nah, tugasnya buat teman-teman. Wah, tugas terus setiap pertemuan ada tugas. Ya begitulah ya teman-teman. Jadi supaya apa ya? Ya langsung dipraktekkan gitu ya. Teman-teman langsung praktekkan. Tugasnya adalah ya kita ke materi yang kemarin ya. Oke. Dalam sebuah paragraf tentang a private conversation yang dikutip dalam buku ya. Oke, dalam a private conversation ini saya minta teman-teman di paragraf ini untuk mencari tahu ya. Mana pronoun gitu dan mana verbnya, gitu kan. Masih di kalimat ini verbnya mana, pronounnya mana. Misalkan dalam kalimat last week I went to the theater. Nah di sini I itu pronoun, kasih aja huruf P di situ simbolnya. When di situ verbnya yang verb berapa tuh? Oh verb ya verb 2 ya. Go and gone. Nah itu. To the theater, belum kita bahas. Tadi udah ya kemarin ya, nonnya itu. Selanjutnya I had a very good seat. I ini ya pronoun as a subject. Hadnya ini apa? Verb 2 atau verb 3? Ya, verb 2. Ya, oke. Have, had. Nah, oke, tugasnya itu ya masih di private conversation. Silakan cari pronoun dan verbnya. Jika sudah ketemu pronounnya yang apa? Personal pronoun, personal pronoun, possessive pronoun, atau reflexive pronoun. Nah, itu. Nanti kalau verb apa? Verb 1, verb 2, verb 3, auxiliary kah atau verb ordinary kah? Silakan dikreasikan ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah gabung di kelas saya. Semoga bermanfaat. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you. Bye-bye.